Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di podcast iTech, podcastnya Generasi IT. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang banyak banget malang melintang di area pendidikan tinggi di Indonesia. Selamat pagi, Pak Dedi. Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Nah, Pak Dedi ini salah satu dosen di STTINIT ITEK dan juga kiprahnya banyak banget nih di area pendidikan tinggi. Yang kita mau bicarakan saat ini ngobrol-ngobrol mungkin ya Pak, lebih Iya, santai. Kita mau ngebahas tentang sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Gimana kabarnya baik. nih Pak Dedi Baik, ngomong-ngomong? alhamdulillah sehat-sehat. Gimana kabar Bu Santi? Alhamdulillah baik juga. Hmm, Ngomongin tentang pendidikan tinggi nih Pak. iya. Berapa tahun Pak kira-kira pengalaman udah ada di dunia pendidikan tinggi di Indonesia ini? Saya pribadi Iya. bergelut di pendidikan tinggi sejak 2001 ya. Wah, 2001 tuh saya belum 2001 SMA masih Pak ya? ya. Kemudian itu dahulu itu kan untuk menjadi dosen belum magister ya, masih sarjana. Sehingga berkembangnya peraturan magister diwajibkan sampai dengan saat ini ya. Kemudian ya sampai saat ini masih konsisten dalam bidang pendidikan tinggi khususnya, mengajar sebagai dosen dan praktisi penjaminan mutu khususnya. Gitu Bu Penjaminan mutu ya. Santi. Oh ya, diketahui juga nih Pak, saat ini Pak Dedi di STTINIT menjabat sebagai Kepala LPPM juga ya Pak. Oh iya, Jadi berkaitan sama Tridharma udah ngelotok nih kayaknya Pak Dedi juga nih. ya itu semua dosen ya, Tridharma melakukan itu ya. Gitu. Ngomong-ngomong tentang pendidikan tinggi nih Pak, mungkin mahasiswa baru nih masih mungkin belum terlalu paham gitu ya. Kalau dulu kan misalnya kita di SD, SMP, SMA itu ngomongin tentang sekolah gitu ya, baik itu sekolah dasar, kemudian sekolah menengah. Nah, masuk di perguruan tinggi kadang-kadang tuh ada gap tersendiri buat teman-teman mahasiswa dalam menyesuaikan bagaimana sistemnya, konsepnya, dan segala macamnya. Nah, kira-kira bedanya antara dulu SMP, SMA dengan sekarang pas kuliah itu apa ya Pak? Ya, memang jenjang pendidikan kita kan ini ya, dari pendidikan dasar sampai menengah ya, SMA kan sampai menengah. Itu lebih banyak apa namanya proses pembelajaran itu sifatnya masih belum mandiri, ya belum mandiri sehingga perlu bimbingan terus-menerus dari guru. Sedangkan untuk pendidikan tinggi, nah kita sudah dianggap lebih dewasa sehingga belajar secara mandiri. Nah, itu secara proses belajarnya ya. Tapi dari segi keilmuan, nah untuk pendidikan tinggi tentunya lebih ke fokus bidang ilmu tertentu. Misalnya kalau di sini kan ada prodi teknik informatika, sistem informasi, nah di situ maka lulusan SMA ya atau SMK bisa melanjutkan di pendidikan tinggi khususnya di ITEK ini ya, yang bidang TI atau SI ya tadi saya sebutkan, itu lebih fokus ke bidang kita informatika. Nah, fokus di sana dengan sistem pelajarannya yang saat ini adalah student apa center learning, di mana pembelajarannya eh, siswa, dalam hal ini kita menyebutnya sudah mahasiswa ya, kalau di perguruan tinggi itu lebih banyak belajarnya fokus mahasiswa yang mengeksplorasi dirinya Iya, sendiri. iya, iya. Dia bisa belajar tentu dengan bimbingan dosen, tetapi dengan praktek-praktek yang mandiri, kemudian dia sebagai pusat pembelajarannya mengembangkan dirinya lebih mandiri ya, tentu itu yang di di dunia pendidikan tinggi ya seperti itu. Nah, tentu praktek-praktek di lapangan ya itu menjadi bimbingan juga dari dosennya tentunya. Tidak lepas mandiri tapi Iya, mandiri iya full, benar-benar benar. tidak. Tapi maksudnya eh, mengeksplorasi dirinya ya, jadi tidak hanya mengandalkan eh, Dosen aja ceramah gitu ya ya Pak, ceramah monolog, tidak. teori gitu ya. Apalagi di ITEK ini memang pembelajarannya berbasis proyek yang hampir keseluruhannya tuh praktek gitu ya Pak. Jadi Betul, dosen tuh dalam hal ini ya memfasilitasi aja pembelajarannya di kelas betul. gitu ya. Tentu saja dosennya juga mentransformasi keilmuannya kepada mahasiswa secara maksimal ya. Mahasiswa
harus lebih mengeksplorasi lagi dirinya gitu kan, dari apa yang disampaikan dosen dengan praktek mengembangkan di depan kelas, menyampaikan grup diskusi, ya itulah itu bagian dari student center learning gitu. Student center learning. Iya. Nah, karena kan ini ngomongin tentang apa bedanya pendidikan di pendidikan dasar dengan pendidikan tinggi itu kan secara kementerian aja beda nih ya Pak. Kalau Iya, di pendidikan dasar misalnya SD, SMP, SMA itu dinaungi sama Kemdikdasmen sekarang. Terus di Kementerian Pendidikan Tinggi ada lagi tersendiri. betul, Nah, ya. itu sekarang malah nyangkutnya ke Saintek. Berarti kan mungkin ada korelasi nih antara pendidikan tinggi sama Saintek itu sendiri gitu ya Pak. Apa itu kayak gimana Pak implementasinya kira-kira di pendidikan tinggi itu? Iya, jadi, dari perjalanan, eee, pengelolaan administrasi pendidikan khususnya dulu kan, kementerian itu satu ya, Mhm, Kemendikbud, iya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, artinya pendidikan digabung juga dengan budaya. kebudayaan. Nah, kemudian budaya dipisah, ada Kementerian Kebudayaan tersendiri, tinggal Kementerian Pendidikan. Selanjutnya berkembang, pendidikan dipisah lagi, pendidikan, menengah, dasar menengah, kemudian pendidikan tinggi. Nah, saat ini, eee, ada penggabungan dari, Kementerian Teknologi sehingga menjadi Kementerian Pendidikan, Teknologi, dan Saintek Saintek. ya, teknologi. Jadi kementerian, eee, apa dulu, teknologi itu, bergabung ya, disatukan. Karena apa? Karena pendidikan tinggi itu tidak lepas dari, menghasilkan suatu karya produk yang bersifatnya teknologi, Mmm, riset, segala mhm, macam sehingga, kalau digabungkan kan lebih dekat relasinya iya iya. gitu. Apalagi implementasinya, luaran-luaran dari, pendidikan tinggi berupa hasil-hasil penelitian itu, teknologi yang digunakan di masyarakat dan seterusnya, Mhm 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 mhm. seperti itu, Ibu. Iya jadi memang, sangat dekat banget gitu ya, erat antara mahasiswa sama riset gitu ya, Pak. Betul, Jadi makanya itu, sekarang mungkin lebih digabung sama Kemdikti Saintek itu sendiri. Nah, sekarang mungkin kalau dilihat dari sisi implementasi, sistem pendidikan tinggi yang sekarang sedang, dikembangkan maupun diimplementasikan di Indonesia itu kira-kira sejauh mana, Pak, udah berkembangnya gitu? iya, memang, dari perubahan kurikulum tentunya Mhm ya, mhm. kurikulum, terus berkembang sehingga saat ini kurikulum kita itu, diawali dengan menentukan dulu nih profil lulusannya mau menjadi apa gitu kan, Oke oke. mau menjadi, tenaga ahli tertentu ya, kemudian dari situlah diurutkan kira-kira kurikulum yang tepat untuk menjadi seorang, katakanlah ahli programmer ya Mhm. atau, perancangan. Nah, dibutuhkan kurikulum seperti apa ya, itu situ diolah, diramu, kemudian menjadi suatu kurikulum, dengan, eee, diharapkan mencetak lulusan yang kompeten dalam, Mhm mhm. bidang tertentu, itu. Jadi intinya adalah kemudian, dari kurikulum tadi ya, untuk membentuk, lulusan yang kompeten di bidang tertentu, dia, eee, apa namanya, di dalam proses pembelajarannya juga saat ini lebih kepada, eee, orientasi pembelajaran berbasis apa namanya, projek ya, projek. Mahasiswa itu, tidak lagi, apa namanya, belajar, praktek di kelas tetapi menghasilkan suatu projek-projek Mmm. dalam mata kuliah tertentu. Mhm mhm. Misalnya mata kuliah apa di sini, programan berbasis, eee, apa namanya, web Mhm misalnya. mhm. Nah, diharapkan mahasiswa sudah membuat suatu projek ya, aplikasi yang berbasis web. Nah, itulah yang disebut dengan projek hasil, Mhm. dari mata kuliah. Nah, itu dikembangkan sehingga betul-betul mahasiswa matang ketika lulus ya, membuat suatu projek, membuat suatu aplikasi yang juga dapat digunakan di masyarakat, seperti itu. Oh iya, jadi nggak cuman sekedar kalau dulu kan waktu SMP, SMA belajar Iya, itu bener-bener di kelas gitu ya, mencatat, betul. ngerjain tugas. Nah, kalau di kampus itu justru, mahasiswa seharusnya bisa membuat
hasil karyanya sendiri gitu dalam satu betul. mata kuliah itu gitu Ya, ya. yang disebut Jadi ada dengan hasilnya. apa, project, Project based based learning learning ya. seperti itu. Mhm, mhm. Dan penilaiannya adalah, ya hasil dari project itu. Mhm, mhm, Nah, kalau dulu ada mengenal UTS, ada ujian tengah semester, ujian akhir semester, nah ini itu apa, digabungkan gitu dikonversikan ya. ke Ya, dalam ya. suatu hasil Heeh. kerja dari project tertentu, seperti Jadi itu. bentuk asesmennya udah by proses dan produk gitu ya Pak, bukan Betul, cuman terbatas di UTS UAS aja gitu. betul penilaiannya. Nah, khususnya mungkin di ITEK sendiri Pak, tadi ngomongin tentang kurikulum dan mungkin ada project based learning. Itu kalau untuk implementasinya misalnya yang tadi sistem pembelajarannya itu kira-kira di ITEK ini sudah menerapkan sistem pembelajaran tersebut atau enggak Pak, gimana? Ya, memang, perlu proses ya. Mhm. Nah, di ITEK ini, sebagian sudah menerapkan pembelajaran tadi ya, Mhm, berbasis mhm. proyek ya, menghasilkan suatu proyek dalam mata kuliah Iya, tertentu, iya, iya, iya. ya. Ya ada project Eee, 1, project 2 gitu ya, sampai project betul. 4 gitu ya. Tentu ada panduannya. Mhm, mhm. Kemudian membuat suatu laporan, laporan hasil proyek tadi. Selain hasil, projeknya kemudian ada laporannya. Nah, Mhm, itulah mhm. kemudian dan tentu ada bimbingan dari dosen ya di kelas. Bimbingan sampai dari awal proposal sampai dengan akhir laporan proyek tadi. Nah, Mmm, sebagian mata kuliah lain lagi tentu masih, bersifat, ya masih kompetensi masih KKNI ya. mhm, mhm, Karena, mhm. mata kuliah tertentu, belum saatnya ya menghasilkan suatu misalnya pembelajaran, eee, apa namanya, etika gitu Mhm, kan. mhm, Nah, itu mhm. kan masih pakai yang KKNI yang lama ya, Mhm. mata kuliah agama dan sebagainya. Walaupun, bisa dikembangkan misalnya mata kuliah kewirausahaan, itu mata kuliah kewirausahaan menghasilkan suatu produk Produk. misalnya, ya UMKM dan sebagainya itu Iya, bisa. iya, kayak di sini misalnya ada pameran teknopreneur gitu ya, di mana Betul, mahasiswa bisa memamerkan hasil karyanya sendiri. iya, Nah, berarti secara langsung atau nggak langsung nih ITEK sebenarnya punya kekhasan gitu ya terkait dengan sistem pembelajaran yang ada. Nah, berarti betul. kalau misalnya dulu SMP, SMA itu kan punya ada standar dari kementerian gitu ya, apa, standar-standar tertentu yang harus dipenuhi gitu ya untuk sekolah bisa menjaga kualitasnya dan lain Mmm, sebagainya. Nah, kalau di pendidikan tinggi sendiri kita mungkin meluas ya Pak. Tadi, ITEK udah punya karakter, kekhasan tersendiri, terkait project based learning itu. Nah, apakah itu menjadi salah satu tolak ukur kualitas gitu yang memang mungkin apakah ada standarnya tersendiri di pendidikan tinggi itu, Pak? iya. Jadi saat ini, penjaminan mutu menjadi, Mmm, fokus juga ya di perguruan tinggi di mana, eee, penjaminan mutu tentunya akan berdampak kepada, tadi, lulusan yang diharapkan memiliki kompetensi. mhm, Sehingga penjaminan mutu terus didorong oleh pemerintah, mhm. kemudian diberikan stimulus dan sebagainya, sehingga perguruan tinggi menerapkan, standar-standar mutu yang ditetapkan. Jadi ada 2, kalau bicara tentang mutu di Mhm, pendidikan tinggi itu ada standar mutu SNDikti yang mmm, ditetapkan oleh, kementerian, mhm. kemudian kita menentukan sendiri di kampus ada standar tambahan Tambahan, tambahan. oke. Nah, misalnya kita punya standar tambahan, eee, kebijakan standar, tata pamong misalnya, Mhm, standar kemahasiswaan sendiri, mhm, standar mhm, semua kita bisa tetapkan berdasarkan kebutuhan di dalam, gitu ya. Nah, penerapan penjaminan mutu itu di perguruan tinggi, dikorelasikan dengan, apa namanya, tingkat, kesiapan atau pelaksanaannya seperti apa. Ketika mhm, makin mhm. tinggi maka, eee, perguruan tinggi tertentu menjadi, perguruan tinggi yang, menjamin kualitasnya, diakui di masyarakat gitu kan. Nah, pemerintah menerapkan, dalam suatu ketentuan akreditasi. Oh, oke, Nah, itu oke, apa? oke, oke. Akreditasi program studi Mhm, dan perguruan tinggi. Nah, semakin tinggi kualitas mutu dari
perguruan tinggi, maka pemerintah misalnya atau lembaga akreditasi mandiri yang tentu apa namanya, difasilitasi pemerintah, memberikan apresiasi peringkat unggul misalnya. Kemudian di bawah unggul ada peringkat baik Baik sekali, sekali. kemudian yang terakhir baik. Baik. Yang terakhir ya tidak terakreditasi. Artinya apa? Artinya perguruan tinggi perlu berbenah ya untuk menjamin mutunya berdasarkan standar yang ditetapkan pemerintah gitu ya. Kalau belum terakreditasi maka dicoba lagi di diperbaiki terus-menerus sehingga menjadi terakreditasi bahkan sampai ke unggul tadi. Itu yang penting sehingga eh, masyarakat akan terjamin memilih perguruan tinggi dengan peringkat akreditasi baik sekali, itu udah sangat bagus ya. Nah saat ini ITEC di sini kan ada 2 prodi Program dan studi ya. keduanya sudah terakreditasi Iya, baik sekali. alhamdulillah ya, Ya baik alhamdulillah baik sekali. sekali. Itu menjadi suatu catatan dan jaminan mutu, katakan seperti itu, bahwa ITEC memiliki pengelolaan penjaminan mutu untuk menghasilkan lulusan yang kompeten Kompeten di di bidang. bidang IT di kita khususnya, seperti itu Bu Santi. Oh, jadi lumayan kompleks sebenarnya ya Pak kalau di pendidikan tinggi ya. Betul. Tadi ada lembaga tersendiri yang memang menjadi kontrol gitu ya dalam penjaminan mutu itu sendiri Betul. ya. Ya. Gitu. Nah, selain itu nih, tadi kan selain lembaga penjaminan mutu, nah di perguruan tinggi sendiri kira-kira bisa nggak Pak berkembang lembaga-lembaga lainnya yang mungkin masih ada di dalam, bisa di bawah naungan pendidikan tinggi? Maksudnya kayak eh, kemandirian perguruan tinggi dalam membentuk lembaga itu kalau dari sisi legalitas dari pemerintahnya itu seperti apa, dan khususnya mungkin di ITEC udah ada beberapa lembaga yang sudah kita bisa dirikan gitu ya dalam hal membentuk kemandirian di perguruan tinggi itu. Oh ya, ini kaitannya dengan kualitas dari menghasilkan kompetensi tambahan ya, mutu dari bidang-bidang tertentu. Misalnya ITEC ini kan bekerja sama dengan BNSP ya, Badan Standar Nasional itu. Kemudian mahasiswa diberikan apa namanya, ya diharuskan memiliki sertifikat kompetensi Iya, betul betul. jaringan Iya, misalnya, iya, iya. yaitu yang berstandar nasional. Nah, pengelolanya ada ITEC karena ITEC telah memiliki izin, memiliki kemampuan untuk mengelola itu, baik untuk mahasiswanya maupun mahasiswa luar yang akan disertifikasi seperti itu. Itu tambahan maksud saya, Iya, iya. tambahan. Oh iya. Sedangkan yang tadi pengelola akreditasi yang program studi itu sesungguhnya dikelola oleh pemerintah, dalam ini Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT). Kemudian itu untuk perguruan tingginya. Nah untuk program studinya apa namanya, dilakukan suatu pemantauan penjaminan itu oleh lembaga akreditasi mandiri dari bidang-bidang ilmu tertentu. Misalnya kalau di kita kan informatika, sehingga lembaga akreditasi mandiri Infokom ya, Infocom, informasi ya, ya. dan komputer ya gitu. Itu namanya LAM Infokom. Sedangkan yang teknik misalnya ada LAM Teknik, yaitu asosiasi teknik keteknikan yang tentu disahkan oleh pemerintah ya. Kemudian apalagi asosiasi yang ekonomi, misalnya ada LAM Emba, lembaga akreditasi mandiri ekonomi, manajemen, akuntansi, bisnis. Nah di sana terkumpulnya, dan mereka yang melakukan asesmen terhadap program studi untuk mendapatkan eh, pengakuan peringkat akreditasi baik sekali, unggul, seperti itu Bu Santi. Jadi semacam ada lembaga-lembaga yang menaungi Ya, perguruan-perguruan tinggi gitu ya, khususnya mungkin di Indonesia untuk dalam sisi kontrol kualitas gitu ya, termasuk dalam kalau kita misalnya ada LL Dikti, ada PD Dikti yang masing-masing mungkin tugasnya beda-beda gitu ya Pak. ya itu lembaga apa namanya, koordinasi perguruan tinggi swasta, dan ini di kita Ada per provinsi biasanya namanya lembaga layanan dikti. Dikti. Nah itu Itu untuk perguruan tinggi swasta ya Pak. betul. Seperti itu. Tetapi pengakuan akreditasi juga bisa saja kita mengupayakan pengakuan akreditasi internasional, Bu Santi. Tidak hanya di nasional, tadi kan nasional, Oh iya, iya, internasional iya, iya. pengakuannya
kita yang tentu sudah memiliki reputasi dan diakui oleh kementerian kita, Dikti itu, Dikti Saintek, kita bisa mengupayakan pengakuan akreditasi internasional, di mana artinya secara internasional ada pengakuan bahwa perguruan tinggi tertentu dengan pengakuan akreditasi internasional, lulusannya tentu sudah mencakup global, dia Iya, iya. sudah bisa bersaing di Di dunia di global global gitu, seperti bukan itu. cuma nasional ya, Pak. Betul, Berarti sebenarnya lebih lebih luas cakupannya kalau masuk ke ya, area pendidikan tinggi ini ya, Pak, ya? betul Bu Santi. Oh iya, ngomong-ngomong juga tentang, pendidikan tinggi, kalau di Indonesia ini kita ada sekolah tinggi, kemudian ada institut, kemudian ada universitas. Nah, Iya, itu bedanya apa, Pak? bedanya ya itu semua secara umum kita katakan Perguruan tinggi. perguruan tinggi. Nah, dari mulai yang agak paling kecil itu skupnya adalah akademi, Oh, ya, akademi. akademi. Akademi meliputi satu program studi tertentu, misalnya yang kita sering dengar akademi kebidanan. Nah, berarti dia mencetak lulusan seorang bidan. Benar-benar cuma satu Satu program studi, program studi akademi, bidan gitu, akademi kebidanan. perawat, ya kan? Seperti itu. Nah, kemudian lebih luas lagi namanya sekolah tinggi. Nah, sekolah tinggi itu lebih ke satu bidang ilmu, tetapi beberapa cabang program studi di dalamnya. Seperti kita kan sekolah tinggi ya, teknologi informasi. Nah, meliputi program studi teknik informatika, kemudian sistem informasi. Mungkin kalau nanti ditambah lagi mata kuliah apa, program studi apa? Program studi teknik komputer misalnya, teknologi informasi, nah itu bisa berkembang. Atau program studi D3-nya, diploma 3-nya bisa ada di dalamnya. Selama masih dalam fokus skop, Bidang tertentu keilmuan gitu ya? tertentu. Nah, kemudian lebih luas lagi ke institut. Institut. Nah, institut itu eh, dia memiliki beberapa cabang keilmuan di dalamnya dengan pengelompokan lebih lagi. Misalnya institut, kalau kita ini kan institut teknologi X misalnya ya. Institut teknologi di dalamnya ada fakultas. Nah, fakultasnya fakultas ilmu komputer, fakultas teknik. Ya, seperti komputer kan tadi sudah tahu berarti ada informatika, sistem informasi. Sedangkan di dalam yang tadi tekniknya, teknik sipil, teknik elektro itu beberapa fakultas saja, 2 fakultas misalnya. Jadi bisa 2 keilmuan seperti itu. Nah, untuk universitas itu lebih Lebih luas luas lagi. lagi. Ada beberapa fakultas yang meliputi bidang keilmuan. Di samping juga jenjang pendidikannya sampai S1, S2, S3. Seperti itu. Santi. Jadi sebenarnya kalau dari sisi penyelenggaraan aturannya sama, cuman mungkin skop atau ruang lingkupnya aja ya, Pak, yang Betul. beda-beda ya, Pak? Ya, jadi lulusannya sama, Sama. lulusan perguruan tinggi dari universitas, dari institut, sekolah tinggi, akademi itu sama-sama meluluskan satu bidang ilmu tertentu. Yang kesemuanya adalah berhak mendapatkan gelar tertentu gitu kan. Yang tentunya semuanya juga tadi diawasi atau dikontrol oleh pemerintah dalam hal ini perolehan akreditasi tadi. Semuanya baik yang di universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, wajib semuanya memiliki peringkat akreditasi. Akreditasi. Kalau tidak, itu pertama tidak legal, yang kedua tidak diakui. Nah, alhamdulillah kan ITEK ini dalam hal ini SCT NIT, keduanya sudah terakreditasi baik sekali, sehingga lulusannya sudah berhak menyandang gelar sarjana ya, sarjana komputer. Ya, kita komputer Bu ya. Iya, Nah SMK, itu sarjana komputer. yang telah terakreditasi Baik baik sekali. sekali. Seperti itu Bu. Ya jadi ya tergantung program studinya nih menyelenggarakan program apa. Kalau S1 ya berarti sarjana pasti ya, Sarjana. Pak. Walaupun mungkin di sekolah tinggi atau di universitas, tapi Betul. program studi yang perempuannya sarjana berarti tetap keluarnya sarjana Ya, gitu. jadi tekanannya adalah mutu kualitas dari program studi, baik di sekolah tinggi, universitas itu ketika dia lulus dia kompeten di bidang apa. Ya, jadi tidak menentukan dari
perguruan tinggi yang berbentuk universitas itu lebih dari yang akademi misalnya, itu tidak, tergantung dari masing-masing individu lulusannya tadi ya, seperti itu. Nah, tadi kita lagi ngomongin mungkin banyak tentang kualitas dan bagian akademik ya, Pak. Iya. Kalau di bagian non-akademik sendiri, misalnya di perguruan tinggi itu, ada nggak misalnya kayak SMP atau SMA kayak lomba bareng gitu antara sekolah-sekolah atau mungkin ada naungannya tersendiri gitu ya. Sehingga mahasiswa mungkin bukan cuma mengeksplor di kampus, tapi bisa justru pergi ke luar kampus atau bertukar student exchange gitu atau mungkin kesempatan magang dan lain sebagainya. Itu gimana Pak kalau di mahasiswa sendiri? Ya, jadi di kegiatan kemahasiswaan itu ada yang namanya kegiatan non akademik ya. Kalau akademik kan kita belajar di kelas gitu kan. Non akademik bisa bentuknya olahraga, bisa bentuknya seni, bisa bentuknya pokoknya peminatan ya, minta alam dan sebagainya. Itu kemudian terkait dengan kegiatan itu ada perlombaan-perlombaan yang juga disimulasikan stimulus oleh pemerintah ya, dalam ini juga Dikti Saintek biasanya mengadakan kompetisi lomba Bu, tentang sains juga ya, tentang non akademik juga, itu sifatnya nasional. Jadi langsung nasional gitu. Nasional itu kayak kalau di Dikti saat itu kan gimnastik ya. Ya, ada Nah itu gimnastik, banyak banget ya. Ada itu KDMI gitu ya, betul ada itu debate juga. ya. Nah, atau mungkin dari universitas tertentu misalnya mengadakan lomba ya, itu tingkatnya nasional. Jadi eh, para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi ikut berkompetisi untuk memperoleh memperebutkan Iya, 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 iya. piala Ya, tertentu tertentu. gitu ya. Jadi mahasiswa Silakan. justru bisa lebih lebih mengeksplor, dia bisa menyelenggarakan lomba sendiri bahkan sampai di tingkat nasional maupun Bisa. internasional ya, Pak. Yang penting aktif, cari info. Oh, di sana ada kegiatan lomba, saya mau ikut. Nah, karena apa? Karena keaktifan mahasiswa ikut lomba-lomba di dalam internal maupun di luar kampus, tadi di perguruan tinggi lain, itu memiliki nilai juga, Bu. Selain untuk dirinya si mahasiswa aktif, kemudian dari perguruan tinggi mendapatkan poin-poin tertentu. Karena salah satu aspek penilaian perguruan tinggi adalah keaktifan mahasiswa berkiprah, memiliki prestasi di tingkat lokal maupun nasional, apalagi internasional. Iya, Nah, iya. itu pengakuan perguruan tingginya mendapat poin-poin tertentu dalam hal tadi perolehan peringkat akreditasi, salah satunya ditentukan oleh prestasi mahasiswa. Oke. Itu, Ibu. Jadi bukan berarti misalnya dari SMA terus lanjut ke kuliah terus berhenti gitu ya, Pak, Ya, aktivitasnya gitu, tapi belajar di bisa kelas lebih. saja gitu Iya, kan. iya, iya. Tidak, terus harus ikut aktif lah gitu kan. Lomba, mengeksplor dirinya itu menjadikan nilai tambah gitu. Bahkan lebih sampai ke kegiatan-kegiatan kemasyarakatan juga Iya, masuk ya, Pak. betul. Ya, ini ngomongin tentang sekarang Dikti Saintek tuh punya slogan Dikti Saintek berdampak. Nah, Iya. di dalam program Dikti Saintek berdampak itu arahnya kemana Pak? Terus maksudnya ada kegiatan, ada program itu tuh apa gitu untuk mahasiswa khususnya atau untuk perguruan tinggi? Iya. Jadi sebelum berdampak itu kemarin ada MBKM ya eh, sebelumnya ya? MBKM Merdeka Belajar Kampus Iya, Merdeka. iya. Itu kan mahasiswa mengikuti aktif ya di dalam program itu. Apa itu programnya? Program magang misalnya, magang bersertifikat di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, tentu kalau di luar negeri itu mahasiswa harus memiliki juga kompetisi bahasa terutama kan. Iya, iya pasti, Nah, yang pasti. di dalam negeri magang di perusahaan-perusahaan yang direkomendasikan oleh pemerintah saat itu kan. Nah, kemudian ada program kampus pengajar. Mahasiswa dengan dosen ikut membantu mengajar sekolah. Nah, dalam artian mengajar tuh keilmuan tertentunya dari mahasiswa kan bidang IT, Iya, iya. maka mengajarkan keilmuan IT. Nah,
Banyak tuh Bu, selain kampus mengajar, magang, kemudian pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa ya, dari kampus ITEK ke UI misalnya, atau ke eh, apa namanya USU yang di sana di Ya Medan, sama-sama ada ininya boleh. ya Pak, mata kuliahnya itu bisa tukeran SKS gitu ya Pak? Iya, mata kuliah di luar bidang ilmunya pun Oh bisa. bisa Bu juga? Mengambil misalnya bidang ilmu keteknikan, itu diperkenankan saat itu. Nah, saat ini yang tadi terkait dengan berdampak, maka lebih apa namanya difokuskan bahwa eh, dari program itu mahasiswa ikut misalnya program magang kan itu kan memiliki dampak terhadap apa terhadap kompetensi keilmuannya gitu. Jadi lebih lebih real gitu ya Ya, implementasinya dan tuh. lebih ada hasil karya nyatanya gitu ya Ya, untuk masyarakat. memiliki apa namanya, pengalaman magang bekerja di industri itu yang sangat penting. Di samping industrinya dibantu, tapi mahasiswanya juga memiliki pengalaman yang Iya, penting pengalaman. dalam hidupnya. Pengalaman tuh kan bisa dijadiin portofolio juga ya Pak, supaya Betul. nanti pas lulus dari kampus nggak bingung mau ngapain gitu karena Ya. udah ada beberapa pengalaman. Ya kadang perusahaan itu justru apa ya karena dia mengetahui kualitasnya maka dia akan menunggu ketika lulus silakan melamar ke kami gitu kan untuk bekerja itu mendapat rekomendasi Iya, tertentu jadi tentunya. lebih lebih apa relasinya lebih berkembang gitu ya Iya. sehingga mudah untuk Jadi mendapatkan. mahasiswa saran saya ya ketika sudah kuliah program-program magang itu jangan dilewatkan. Itu sangat penting dan memberikan nilai tambah. Nah, untuk berarti syaratnya Pak untuk bisa masuk misalnya kayak ikut program magang di kementerian apa di dengan program pemerintah ini gitu. Terus kemudian apa aja yang harus dipenuhi gitu untuk Ya, mahasiswa biasanya magang itu mulai di semester 5 semester ya, karena 5 dia dianggap sudah udah punya keilmuannya ya Pak itu ya. udah lebih dewasa dari segi jenjang ya, udah tingkat berapa? Tingkat 3 ya. Saat tingkat 3. Nah, di situ biasanya ada aplikasi ya kalau yang saat itu mendaftarkan di web yang resmi, akan tercatat. Kemudian akan ada pembimbingnya juga Bu dari kita, dari dosennya. Kemudian terpantau lah di dalam program-program eh, itu gitu. Dan itu masuk ke dalam nilai SKS nggak Pak? Kalau misalnya nih kita ikut magang nih, ternyata ada mata kuliah yang kita harus tempuh juga nih di kampus kayak gimana? Atau bisa ditukar? Ya, sebenarnya itu ketika kita ikut program magang itu satu semester kan. Nah, itu dikonversikan ke mata kuliah. Wah, jadi nggak perlu kuliah di kampus. Ya, jadi dianggap satu semester yang 20 SKS itu telah dikonversikan oleh program magang Magang. tadi. Oh. Karena magang itu kan di dalamnya kompleks. Di dalamnya ada pembelajar apa namanya? Ya manajemen, Mengerjakan teamwork gitu-gitu. mengerjakan bidang IT di sananya. Pada di mata kuliah itu apa namanya? eh capaian pembelajaran juga telah meliputi sehingga 20 SKS itu sudah terkonversi oleh program Program magang magang. itu. Jadi selesai Itu magang keuntungan. dapat nilai bisa langsung dikonversiin gitu. Jadi Betul. bisa langsung lanjut pindah ke semester Semester berikutnya. selanjutnya itu 20 SKS lah sekitar itu. Itu sangat pengalaman yang sangat berharga ya Pak untuk Betul. mahasiswa. Nah, ini mungkin kita udah banyak banget ngobrol terkait pendidikan tinggi, khususnya mungkin ada juga tadi ngobrol tentang ITEK. Nah, karena ini mungkin podcast ini mau ditujukan khusus untuk mahasiswa-mahasiswa baru nih yang Oh iya. sekarang akan melakukan PKKMB Pak. Nah, apa aja yang mahasiswa ini harus persiapkan untuk memasuki area pendidikan tinggi? Dan tadi kalau misalnya ada program-program, bagaimana caranya supaya mahasiswa bisa tetap in touch gitu atau apa paham dan juga ngerti sama program-program yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi ini, Pak. Ya. Ya pertama siapkan mental ya, mental kita sebagai mahasiswa saat ini ya. Jadi lupakan dulu yang kita masih SMP SMA, ya SMA masih masih. kecil. Nah, kita udah dewasa sehingga
pembelajaran pun di perguruan tinggi kan tentu berbeda ya. Kok dosennya nggak negur saya yang nggak ngerjain PR ya itu kan sudah begitu lagi ya. Tahu-tahu nilainya E ya, Pak? Ya kalau nggak ngerjain ya sudah, dosen tidak ada lagi dosen Iya, mengingatkan, tugasnya belum ya. iya, iya. Nah itu kan sudah bagian dari kemandirian ya, maka pertama mental kita udah dewasa, kemudian setelah itu kita menyibukkan diri kita selain belajar ikut aktif kegiatan-kegiatan yang ada di kampus gitu Iya. ya. Ya tentu kalau kegiatan di luar kampus juga akan ada pembimbing dan akan ada info-info dari pembimbing akademik tentunya untuk menginformasikan, ayo ikut kegiatan misalnya lomba, misalnya apa namanya kompetisi dan sebagainya. Nah yang tidak kalah penting Anda sebagai mahasiswa baru selain kuliah perlu mencari apa nih minat kita. Iya. Minatnya olahraga. Ya sudah di ITEK ini ikut dalam UKM yang terkait dengan olahraga. Nah, kalau ikut seni silakan gabung dengan UKM seni. Nah, gitu ya. Nah, bisa dikembangkan keilmuannya dapat, penyaluran bakatnya pun dapat Iya, iya, iya. gitu. Sekalian sambil ngerjain hobi juga ya, Pak. Jadi Betul. eksplorasinya tuh lebih luas. Iya, betul Bu Santi. Wah, terima kasih banyak Pak Deddy Ya, atas sama-sama. kehadirannya dan juga ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya bagi Iya, mahasiswa dan juga mungkin pada umumnya yang berkaitan dengan pendidikan tinggi. Terima kasih sudah hadir. sama-sama Mohon Bu maaf Santi. Pak Deddy. Terima kasih teman-teman karena sudah hadir dalam podcast ini. Sampai jumpa. Dah.